rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih, kitab fikih sunnah karangan Syekh Sabiq. Kita memasuki atau sampai pada bab tentang al-jam'u bainas shalatain, yaitu permasalahan-permasalahan terkait tentang salat jamak ataupun menjamak dua salat. Namun sedikit mengingatkan tema pada pembahasan sebelumnya, hadirin sekalian, sebelumnya kita membahas tentang salat bagi orang musafir. Ada dua poin terakhir terkait salat orang musafir, yaitu salatu tatawwu' fi safar, ya. Ketika seseorang melaksanakan salat qashar, ya, atau ketika dalam keadaan perjalanan, di mana sholat wajib itu yang seharusnya 4 rakaat dilakukan sebanyak 2 rakaat. Kemudian apakah boleh dia tetap melaksanakan sholat sunnah? Logikanya kan sholat wajib ada dikurangi rakaatnya. Apakah kemudian tidak perlu lagi sholat sunnah? Apalagi hukumnya sebagai sholat sunnah. Zahabal jumhur minal ulama, mayoritas ulama ya, berpendapat ataupun yang berpandangan ila adam karahatin nafal liman yaqsuru shalah fi safar. Mereka berpandangan bahwasanya tidak dimakruhkan, maksudnya ya tidak menjadi sesuatu yang terlarang ataupun dibenci seseorang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan mereka mensolat qashar, ya, dalam perjalanan. La farqa baina sunan ar-ratibah wa ghairiha. Baik sunnah tersebut, salat-salat sunnah tersebut, salat sunat rawatib ataupun yang lainnya. Salat sunat rawatib ini hadirin sekalian, salat sunat yang mengiring salat wajib. Ya, kalau yang lainnya yang punya waktu tersendiri. Fa 'indal Bukhari wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala fi baiti Ummi Hani yauma fathi Makkah wa shalla 8 rakaat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ya mandi di rumah Ummu Hani pada waktu hari pembebasan kota Makkah, dan beliau melakukan sholat sebanyak 8 rakaat. Ini mungkin yang dimaksud sholat malam, ya hadirin sekalian. Dan bahkan ya, dalam satu hadis yang sudah kita pernah sampaikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir dan sholat sunnah sebelum subuh, ya 2 rakaat sebelum subuh, baik di saat beliau mukim ataupun dalam keadaan musafir. Wa 'an Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhahu yumi'u bi ra'sihi. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu melakukan salat, ya. Di sini diungkapkan dengan kata yusabbih ala dhahri rahilati. Bertasbih di atas punggung kendaraannya. Di mana saja kendaraan itu mengarah. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya melakukan salat di atas kendaraan itu hukumnya boleh. Ya, terlebih adalah sholat sunnah. Adapun ketika sholat wajib, di sini terjadi beberapa perbedaan pandangan. Namun sebagian ulama membolehkan, ya, sebagai qiyas ataupun analogi disamakan dengan hukum sholat sunnah karena sama-sama sholatnya. Ya, mungkin realitanya hadirin sekalian ketika jamaah haji dari Indonesia ke tanah suci tentu melewati waktu sholat ketika naik pesawat dan seterusnya. Jika tidak diperkenankan sholat di atas kendaraan, apakah kemudian dia tidak sholat? Ya, tentu sholat sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan keadaannya. Wa qala Al-Hasan mengatakan karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusafirun wa yatatawwa'una qabla al-maktubah wa ba'daha. Al-Hasan mengatakan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka melakukan safar perjalanan dan juga melakukan sholat tatawu, sholat sunnah, ya, baik sebelum sholat wajib ataupun setelah sholat wajib. Wa yara Ibnu Umar wa ghairuhu annahu la yushra' at-tatawu' min ma'al faridah la qablaha wa la ba'daha illa min jawfil lail.
Ada satu pendapat dari sahabat, dari Ibnu Umar dan juga yang lainnya. Di sini tidak disebutkan siapa selain Ibnu Umar. Mereka berpendapat tidak disyariatkan melakukan sholat sunnah bersama sholat wajib, ya. Tidak pula qabliyah ataupun ba'diyah, kecuali sholat sunat di tengah malam. Wa ra'a qauman yusabbihuna ba'da as-shalah, faqala law kunta musabbihan la atmamtu sholati. Kemudian Ibnu Umar pernah suatu ketika, ya, melihat sebagian orang, ya, sholat sunnah setelah sholat wajib. Maka komentar beliau, seandainya aku melakukan sholat sunnah setelah sholat wajib ini, maka aku akan menyempurnakan sholat wajib. Nah, ini tadi mungkin, ya, logikanya, kalau sholat wajib aja dikosor, ya, ataupun ringkas jumlah rakaatnya, maka kemudian kenapa sholat sunnah pula, kenapa tidak menyempurnakan sholat wajibnya, ya. Akan tetapi hadirin sekalian, tentu hukum qasar ini, ya, punya hukum tersendiri, gitu, ya. Ya ibnu akhi, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yajid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah taala, wa sahibtu Abu Bakr walam yajid ala rak'atain, wa dzakara Umar wa Utsman wa qala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, rawahul Bukhari. Dan beliau juga mengatakan, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan beliau tidak menambah 2 rakaat dari sholat wajib, ya, sampai Allah menjemputnya ataupun mewafatkannya. Dan begitu juga aku pernah menyertai Abu Bakar, ya, dalam perjalanan maksudnya, dan tidak lebih sholatnya itu dari 2 rakaat sholat wajib. Kemudian Umar dan Utsman juga demikian. Dan selanjutnya beliau membaca firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ini terdapat tauladan yang baik, ya. Wa jama'a Ibnu Qudamah bainama dzakarahu al-Hasan wa bainama dzakarahu Ibnu Umar bi anna hadits al-Hasan yadullu ala annahu la ba'sa bi fi'liha wa hadits Ibnu Umar yadullu ala annahu la ba'sa bi tarkiha. Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hambali, beliau mengomentari 2 pendapat di atas, atau 2 hadis di atas. 2 hadis di atas apa dan sekalian? Hadis Al-Hasan yang mengatakan bahwasanya para sahabat dahulu melakukan safar dan juga melakukan sholat sunnah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwasanya beliau pernah mengiringi Rasulullah dalam perjalanan dan Rasulullah hanya melakukan sholat wajib. Begitu juga mengiringi Abu Bakar demikian. Maka Ibnu Qudamah memberikan komentar adanya 2 riwayat tersebut dengan komentar seperti ini. Hadis Hasan, hadisnya Al-Hasan tadi menunjukkan tidak mengapa seseorang melakukan sholat sunnah ketika safar, dan sebagaimana pula tidak mengapa dia meninggalkan sholat sunnah. Artinya boleh-boleh saja. Ini pandangan Ibnu Umar, pandangan Ibnu Qudamah ketika mengomentari 2 riwayat tersebut. Kemudian yang poin terakhir terkait dengan safar ini, hadirin sekalian, as-safar yaumul Jum'ah, melakukan perjalanan di hari Jumat. Kenapa ini menjadi topik dikhususkan, tidak membahas hari-hari yang lain? Karena hari Jumat ini kan secara apa hadirin sekalian? Secara psikologis, ya, hari yang mungkin terbatas waktunya, ya, karena kita harus mempersiapkan sholat Jumat dan seterusnya, ya. Meskipun sholat Jumat sendiri, ya, mungkin tidak beda jauh dengan sholat zuhur, ya, atau kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah sudah selesai. Akan tetapi perlu persiapan memang sholat Jumat itu, ya. Dan di sana juga ada sunnah-sunnah yang dianjurkan dilakukan pada hari Jumat. La ba'sa bis-safar yaumil Jum'ah ma lam tahdur as-shalah. Tidak mengapa seseorang melakukan safar atau perjalanan di hari Jumat selama tidak sengaja melakukannya ketika waktu sholat itu sudah hadir, ya, ketika waktu sholat Jumatnya atau sholat zuhurnya itu sudah masuk, ya.
tidak kemudian sengaja melakukan perjalanan. Faqad sami'a Umar rajulan yaqul laula anna al-yawm yawm jum'atin la kharajtu. Pernah suatu hari, suatu ketika Umar bin Khattab mendengarkan seorang laki-laki mengatakan, seandainya hari ini bukan hari Jumat, sungguh aku sudah pergi keluar, maksudnya melakukan perjalanan. Jadi seolah-olah seorang tersebut merasa terhalang untuk melakukan bepergian karena hari Jumat. Mendengar hal itu, maka Umar mengatakan, ukhruj fa innal jum'ata la tahbis an safarin. Wa safar Abu Ubaidah yaum al-jum'ah wa lam yantadhir as-salat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, pergilah, keluarlah, karena sesungguhnya hari Jumat tidak pernah menahan kalian untuk melakukan perjalanan. Dan begitu juga disebutkan Abu Ubaidah juga melakukan perjalanan pada hari Jumat dan tidak menunggu sholat Jumat, maksudnya tidak menunggu selesainya sholat Jumat. Wa arada az-Zuhri as-safar sakhwata yaum al-jum'ah faqila lahu fi dhalika faqala inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam safara yaum al-jum'ah. Ini Imam Zuhri juga menyebutkan satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan safar salat Jumat. Hanya saja hadirin sekalian, ketika seseorang melakukan safar atau perjalanan pada hari Jumat, maka salat Jumat ini menjadi tidak wajib baginya. Ya, karena syarat wajib salat Jumat. Syarat wajib itu maksudnya siapakah yang terkena kewajiban sholat Jumat. Yang pertama adalah seorang laki-laki. Yang kedua muslim, laki-laki muslim. Kemudian yang ketiga mukallaf. Mukallaf ini orang yang akil balik, ya, sudah dewasa. Kemudian dia seorang yang mukim. Mukim ini orang yang tinggal, bukan dalam keadaan musafir. Kemudian yang kelima adalah orang yang sahih, maksudnya orang yang sehat. Ketika dia sakit, maka ini menjadi uzur untuk tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Kemudian yang keenam itu adalah merdeka. Jadi laki-laki muslim dan statusnya sebagai orang yang merdeka, bukan budak. Ya tentu status budak ini hari ini tidak ada, ya hadirin sekalian. Baik. Berikutnya hadirin sekalian tentang al-jam'u bainas shalatain, menjamak dua salat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bahas tentang bab mengqashar salat tadi, maka alasan utama seseorang boleh mengqashar salat itu apa? Safar, yaitu melakukan perjalanan. Boleh dibilang itulah satu-satunya alasan seseorang boleh mengqashar salat. Yang lainnya itu tidak ada alasan mengqashar salat. Namun ada hukum terkait menjamak salat. Menjamak salat ini tidak selalunya dalam keadaan qashar. Artinya dijamak, digabungkan dua salat dalam satu waktu, namun jumlah rakaatnya tetap sesuai dengan jumlah asalnya. Jadi boleh dibilang hadirin sekalian, hukum terkait mengqashar salat dengan menjamak salat ini ada perbedaan, meskipun ada persamaan juga. Artinya safar juga menjadi alasan seseorang untuk boleh menjamak salat, ya. Namun menjamak salat ini alasannya tidak semata-mata safar. Nanti kita lihat hadirin sekalian, alasan apa saja seseorang boleh menjamak salat. Yajuzu lil musalli an yajma' bainal dhuhri wal 'asri taqdiman wa ta'khiran. Boleh seseorang menjamak salat antara zuhur dan asar baik secara takdim maupun takhir. Takdim ini di awal, takhir di akhir. Maksudnya salat zuhur dan asar ini kan zuhur lebih dulu daripada asar. Jika menjamak salatnya di waktu zuhur, maka namanya jamak takdim. Jika menjamaknya di waktu asar, maka namanya jamak takhir. Kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya boleh. Namun mungkin akan menjadi pertanyaan, apabila seseorang menjamak sholat zuhur dan asar
dilakukannya di waktu asar atau yang disebut dengan jamak takhir. Tata caranya manakah yang didahulukan? Mendahulukan sholat zuhur dahulu ataukah mendahulukan sholat asar? Maka di sini ada perbedaan pandangan hadirin sekalian. Yang pertama menjelaskan bahwasanya melakukan sholat zuhur dahulu sebelum asar, karena urutan sholat itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebagian ulama yang lain mengatakan asar dahulu, karena sholat asar ini adalah pemilik waktu sholat. Sementara zuhur ini ibaratnya tamunya yang nebeng di waktu sholat asar, sehingga lebih didahulukan pemilik waktu sholat, baru kemudian sholat zuhur. Ini memang terjadi perbedaan pandangan ya hadirin sekalian. Namun perbedaan itu tidak sampai pada batasan diharamkannya ataupun terlarang gitu ya. Intinya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya jika jamak takhir didahulukan pemilik waktu sholat. Namun kalau kita lihat hadirin sekalian bahwasanya sholat ini sesuai dengan urutannya ya. Intinya hadirin sekalian, menjamak sholat ini zuhur dan asar wa bainal maghrib wal isya kadzalik, ataupun menjamak sholat ini maghrib dan isya, seperti itu juga, boleh takdim boleh takhir ya. Tidak boleh menjamak sholat subuh dan zuhur, sebagaimana pula tidak boleh menjamak sholat isya dan subuh, atau menjamak sholat zuhur sampai isya. Jadi menjamak itu hanya 2 sholat saja. Ini hukum jamaknya, kecuali ya dalam kondisi mungkin darurat sekali ya ada sekalian, darurat sekali. Darurat sekali ini memang tidak ada alasan, tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat kecuali di satu waktu. Mungkin pernah saya sampaikan ya ada sekalian, ada satu wilayah di atas muka bumi ini di mana umat muslim itu tidak boleh melaksanakan ritual agamanya, tidak boleh menjalankan aktivitas agama ya, simbol-simbol agama di ruang publik, sementara dia bekerja, sehingga tidak bisa menjalankan sholat. Sholat itu bisa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi di malam hari, sehingga dia menghimpun semua sholat itu di satu waktu ya. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya kita hidup di negeri kita Indonesia ini ya. Diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk menjalankan ibadah ya. Dan sekali ini sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Idza wujidat halat min halatil atiyah. Jadi boleh seseorang menjamak atau menghimpun 2 sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya ketika dijumpai kondisi-kondisi sebagai berikut ya. Kalau tadi saya ulangi lagi hadirin sekalian, kalau mengqashar sholat itu adalah alasannya apa? Safar. Kalau menjamak sholat ini ada beberapa kondisi atau keadaan seseorang boleh menjamak sholat. Yang pertama al-jam'u bi Arafah wal Musdalifah, menjamak sholat di Arafah dan di Musdalifah ya. Arafah ini tahu tempat wukuf ketika seseorang sedang haji, dan Musdalifah ini tempat mabit ya, di malam mabit pada malam ke-10 ya, 9 malam ke-10 ketika seseorang melakukan haji. Yang ini untuk jamaah haji Indonesia ya, yang sebatas yang saya tahu ya hadirin sekalian, dalam praktek menjalankan haji ya, haji ini sekedar mengingat saja hadirin sekalian ya. Haji itu kan dimulai ya ketika misalnya seseorang hajinya ihramnya tamattu ya. Tamattu itu adalah melakukan umroh dan haji di tahun yang sama. Jadi diawali umroh dahulu baru kemudian haji. Nah biasanya
seseorang melakukan umroh ya, datang dari Madinah, ini jamaah dari Indonesia ya, dari Madinah, kemudian pergi ke Mekah melakukan umroh terlebih dahulu. Setelah selesai umroh dan masih ada waktu jeda antara selesainya umroh dan haji tanggal 8 tarwiyah itu, maka selesai umroh dia menggunakan pakaian biasa ya, sehingga dia masih bisa bersenang-senang, dalam arti terbebas dari larangan-larangan pakaian ketika saat menggunakan ihram. Inilah disebut sebagai tamattu, karena dia bersenang-senang di waktu itu, dia bisa menikmati atau terhindar dari larangan-larangan ketika ihram, sehingga disebut tamattu. Nah, nanti ketika tanggal 8 tarwiyah, maka dia menggunakan pakaian ihram lagi di Mekah, dari tempat di mana dia tinggal, di hotel kah, di mana ya, tidak harus pergi ke Tan'im, tidak harus pergi ke miqat, tapi di tempat di mana dia tinggal. Kemudian dia berniat haji, labbaik Allahumma hajjan. Nah, pada tanggal 8 itu disebut dengan hari tarwiyah, hadirin sekalian ya. Tanggal 8 itu disunahkan, ini memang hukumnya sunnah, disunahkan untuk berangkat kemana? Ke Mina. Di Mina ini pada tanggal 8 pagi berangkat ke Mina, sehingga di Mina ini selama 1 hari sampai besok paginya tanggal 9. Nah, di Mina kita melakukan sholat zuhur secara qashar, asar secara qashar, maghrib tidak boleh diqashar tentunya, isya dengan qashar, semuanya diqashar ya, kecuali maghrib, dan tetap pada waktunya, maksudnya tidak dijamak. Zuhur pada waktunya 2 rakaat saja, asar pada waktunya 2 rakaat. Ini pada tanggal 8. Nah, besoknya pada tanggal 9 setelah sholat subuh, maka bersiap-siap untuk pergi kemana? Ke Arafah. Karena mulainya wukuf di Arafah itu kapan? Ketika masuk sholat zuhur ya, atau zawalus syams. Maka ketika sampai di Arafah, disinilah disunahkannya, kalau wukufnya sendiri merupakan rukun haji, al-hajju Arafah ya. Kalau di situ disunahkan untuk menjamak sholat zuhur dan asar dengan cara takdim ya, di waktu zuhur jamak dan qashar, sampai wukuf di Arafah. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Benam ya, kata udah terbit tadi Pak Imam. Nah, maksud terbit 2 kali. Sampai matahari terbenam, dia keluar dari Arafah menuju Musdalifah. Nah, di Musdalifah mungkin dia nyampe sana waktu isya, disitulah dia menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya, dan mabit di sana. Kalau jamaah haji Indonesia biasanya tidak demikian. Tanggal 8 tarwiyah itu masih di hotel di Mekah, dia tidak pergi ke Mina ya. Mungkin pertama alasannya yaitu sunnah saja, kemudian yang kedua mungkin hari tarwiyah itu tidak nyewa tenda di situ, karena kan membawa jamaah yang banyak itu, hadirin sekalian, perlu tempat dan seterusnya. Namun biasanya sebagian orang yang mungkin ingin menjalankan haji dengan segala sunnah-sunnahnya dilakukan, biasanya mereka tanazul. Tanazul itu keluar dari rombongan mereka dengan beberapa orang dan minta guide tersendiri, minta mutawif, minta guide tersendiri untuk membimbing mereka. Namun tentunya tidak mendapatkan fasilitas. Ketika di Mina tanggal 8 tidak mendapatkan tenda, ya di mana saja, di masjid, di mana, yang penting di tempat namanya Mina. Kemudian besoknya pergi ke Arafah, dia bisa bertemu lagi dengan kelompoknya, bisa tinggal di tenda. Ya, kemudian juga pada tanggal 9 malam itu semestinya ke Musdalifah ini mabit. Dan kebanyakan ulama menjelaskan bahwasanya mabit di Mina ini hukumnya wajib. Namun jamaah haji Indonesia tanggal 9 itu waktu matahari terbenam, dia tidak keluar dari Arafah, menunggu sampai menjelang tengah malam, kemudian pergi menuju Mekah. Tengah malam itu melewati Musdalifah. Ketika lewat di Musdalifah itu turun dari bis,
dan menghimpun kerikil, mengambil kerikil. Nah, itu saja, kemudian melanjutkan perjalanan. Karena memang di Musdalifah itu tidak ada tenda ya untuk jamaah haji. Jadi ya memang orang di mana saja, ya di padang sahara, hamparan tanah terbuka itu. Ya. Tapi subhanallah hadirin sekalian ya, saya menyaksikan sendiri ya ketika musim haji itu orang berjalan dari Arafah menuju mana? Musdalifah itu lautan manusia ya, melewati tanah, kemudian tanah naik turun dan seterusnya itu. Kondisinya luar biasa ya, seperti syahdu begitu, seseorang sedang menjalankan haji. Dan sampai di Musdalifah, sampai besok harinya salat subuh, kita disunahkan untuk memperbanyak doa zikir menghadap ke Ka'bah, ke kiblat dengan berdiri. Setelah itu matahari terbit, kita berjalan menuju Mina dengan memperbanyak talbiyah ya. Nah, itu diantara sunnah menjamak sholat yang diperintahkan, yaitu di mana? Di Arafah dan di Musdalifah. Hadirin sekalian ya. Ittafaqal ulama ala anna al-jam' baina adh-dhuhri wal 'ashri jam'a taqdimin fi waqti adh-dhuhri bi Arafah. Semua ulama sepakat ya bahwasanya menjamak sholat zuhur dan asar secara jamak takdim dilakukan di Arafah. Wa bainal maghrib wal isya jam'u ta'khir, dan menjamak maghrib dan isya dengan cara takhir di waktu isya bi Musdalifah. Di Musdalifah semuanya ulama sepakat apa? Sunnatul li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sepakat bahwasanya hal itu disunahkan dan merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah haji Indonesia mungkin ya tidak menjalankan itu ya, dan sekali. Dan mereka menjamak sholatnya di Arafah semuanya ya, zuhur, asar, maghrib dan isya. Baik. Yang kedua, al-jam'u fi safar, yaitu menjamak sholat ketika musafir. Seperti tadi yang saya katakan hadirin sekalian, safar ini bisa menjadi alasan atau sebab seseorang mengqashar sholat dan juga menjadi alasan menjamak sholat ya. Namun sekali lagi tidak selalunya menjamak sholat ini harus dalam keadaan safar ataupun perjalanan. Al-jam'u bainas sholataini fi safari fi waqti ihdahuma jaiz fi qawli aktsari ahli ilmi la farqa baina kaunihi nazilan aw sa'iran. Menjamak dua sholat ketika seseorang dalam perjalanan di salah satu waktu dari sholat tersebut merupakan perkara yang diperbolehkan menurut pandangan mayoritas ulama ya, kebanyakan ulama. Baik ketika seseorang dalam perjalanan tersebut sedang berjalan, benar-benar sedang perjalanan, atau sedang berhenti ya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza zaghat asy-syams qabla an yartahil jama'a baina dhuhri wal 'asr wa idza irtahala qabla an tazighu asy-syams akhara adh-dhuhra hatta tanzil lil 'asr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Tabuk. Pada peristiwa perang Tabuk, beliau ketika melakukan perjalanan dan melihat matahari sudah condong ke barat, berarti sudah menunjukkan masuknya waktu zuhur. Maka qabla an yartahil, dan beliau sebelum melanjutkan perjalanan, maka beliau menjamak antara zuhur dan asar. Ketika sebelum melakukan perjalanan, waktu sholat sudah masuk, maka beliau menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur. Namun kalau beliau melakukan perjalanannya itu dimulai sebelum masuknya waktu sholat, misalnya sebelum zuhur sudah melakukan perjalanan, maka kemudian beliau menjamak zuhur dan asar ini nanti di waktu asar sekalian, turun dari perjalanan. Nah, di sini tidak disebutkan ya
mengqashar atau tidak. Ini karena dalam perjalanan ya, kemungkinan besar adalah dengan diqashar, jamak dan qashar ya. Artinya waktu sholatnya dihimpun menjadi satu dan jumlah rakaatnya diringkas menjadi dua ya. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2. Ini tidak saya bacakan hadisnya secara semuanya hadirin sekalian. Intinya safar ini menjadi salah satu alasan untuk menjamak sholat dengan tata cara tadi, yaitu bisa takdim dan bisa takhir. Yang ketiga, di antara alasan dibolehkannya menjamak sholat hadirin sekalian, al-jam'u fil matar, yaitu menjamak sholat disebabkan karena hujan. Rawa al-Athram fi sunanihi an Abi Salamah ibn Abdurrahman annahu qala minas sunnah idza kana yawma tirin an yajma' bainal maghrib wal isya. Di antara sunnah bahwasanya pada hari hujan dianjurkan untuk menjamak antara maghrib dan isya. Rawa Al-Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib wal isya fi lailatin matirah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat maghrib dan isya pada malam hujan lebat ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini tentu maksudnya adalah menjamak salat maghrib dan isya dan dilakukan juga secara berjamaah. Tidak sendiri-sendiri di rumah ya. Meskipun nanti hadirin sekalian ada uzur yang termasuk hujan ini, seseorang boleh sholat di rumahnya, tidak harus ke masjid. Cuma nanti ada beberapa alasannya seseorang boleh meninggalkan jamaah sholat, di antaranya adalah ketika hujan. Namun para ulama menjelaskan kenapa waktu hujan ini seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah ya, khususnya bagi laki-laki di masjid, karena mungkin berangkat ke masjid kehujanan ataupun jalan kotor ya. Akan tetapi hal itu sifatnya kondisional. Kalau rumahnya dengan masjid jaraknya mungkin tidak jauh dan juga ada payung ataupun alat untuk dia berlindung dari hujan, maka tentu sebaiknya tetap melakukan sholat secara berjamaah di masjidnya. Nah, di masjid saya ini kalau pas hujan itu selalunya jamaahnya langsung sedikit. Ya, mungkin membaca hadis itu ya. Hujan diantara alasan untuk tidak berjamaah. Ya. Padahal hujannya sudah rintik-rintik ya, sudah selesai. Ya. Tapi alasannya masih hujan. Ya. Memang benar juga sih masih hujan. Ya. Meskipun rintik-rintik dari jutaan titik kan basah juga ya dan sekalian. Begitu Pak Imam ya. Baik, wa khalasatul madhhab fi dzalika anna asy-Syafi'iyyah tujawizu lil muqim al-jam' bain adh-dhuhri wal 'ashr wa bain al-maghrib wal 'isya jam'a taqdimin faqat bi syarti wujudil matar 'inda al-ihram bil ula wal faraq minha wa iftitah as-saniyah. Namun di dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan seorang yang mukim. Mukim ini berarti tidak sedang dalam perjalanan. Seorang yang mukim ini boleh menjamak sholat antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya, dilakukan jamak takdim saja. Jamak takdim, ya maksudnya ketika masuk sholat zuhur hujan lebat, ya hujan lebat, maka dia di waktu sholat zuhur tersebut boleh sekalian menjamak sholat asar. Namun di sini ada catatan, ada syaratnya. Bisyarti wujudil matar indal ihram. Dengan syarat hujan tersebut masih terjadi ketika di saat dia takbiratul ihram. Ketika masuk waktu sholat ya, dia sedang mulai sholat itu. Karena kan takbiratul ihram itu permulaan sholat, seseorang dimulai masuknya sholat. Maka ketika takbiratul ihram itu memang
hujan masih ada. Wal faragh minha, dan ketika selesai sholat yang pertama ini masih dalam keadaan hujan. Artinya ketika sholat zuhur mulai dari takbiratul ihram masih hujan deras, dan ketika salam sholat zuhur juga masih hujan, maka kondisi itu dia boleh menjamak sholat asar. Namun beliau menambahkan kondisi hujan itu masih ada waftitahis tsaniyah, ketika sedang membaca doa iftitah di sholat kedua. Ya, bisa ditangkap ya hadirin sekalian ya. Jadi intinya sholat pertama itu secara lengkap masih dalam keadaan hujan, sholat keduanya sampai dia membaca doa iftitah itu masih hujan. Ya. Kalau kemudian membaca Al-Fatihah ternyata reda, tidak mengapa, karena Imam Syafi'i mensyaratkan sampai iftitah saja. Wa 'inda Malik annahu yajuzu jam'u taqdim fil masjid bain al-maghrib wal 'isya limatrin waqi' aw mutawaqi' wal-tin ma'a adh-dhulmah. Adapun Imam Malik berpandangan bahwasanya boleh menjamak secara jamak takdim dilakukan di masjid antara maghrib dan isya disebabkan karena hujan yang telah terjadi ataupun hujan yang dimungkinkan akan terjadi. Ya, yang terjadi ataupun yang kemungkinan terjadi. Walitin ma'adzulmah, atau karena mungkin tanah dan kemudian adanya kegelapan ya. Nah, tentu ini kondisi zaman itu. Idza kana atinu katsiran yamna'u awsatun nas, jika dengan hujan itu banyak tanah yang mungkin memercik dan hal itu menghalangi seseorang ya, ataupun mengganggu seseorang dari menjalankan sholat ya. Min lubsin na'al, terganggu dari menggunakan sendalnya. Wa karhul jam' bain adh-dhuhri wal 'asr lil matar, dan beliau berpandangan makruh hukumnya menjamak zuhur dan asar hanya alasan hujan saja. Wa 'indal Hanabilah, adapun menurut ulama Hanabilah, yajuzu al-jam'u bainal maghrib wal 'isya faqat taqdiman wa ta'khiran. Boleh menjamak salat maghrib dan isya saja ketika seseorang tidak dalam bepergian, namun musim hujan, dan bolehnya itu maghrib dan isya saja karena hujan dan karena gelap. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mungkin lebih berpegang pada teks hadis, karena hadis tadi bunyinya apa? Rasulullah menjamak maghrib dan isya. Namun nanti ada hadis lain juga ya hadirin sekalian. Bisa babis salat wal jalid wal wahl wal barad asyadid wal matar alladhi yabul thiyab, disebabkan karena salju ataupun jalid, ini mungkin tanah lumpur ya, wal barad, dan dingin yang sangat, wal matar wal baradus syadid wal matar alladhi yabul thiyab, dan hujan lebat yang membuat seorang basah bajunya. Wa hadhihi rukhsah takhtas biman yusalli jama'ah di masjid. Ini pengarang buku ini menjelaskan keringanan ini berlaku bagi seseorang yang melakukan sholat jamaah di masjid. Yaqsud min ba'idin yata'adza bil matar fi tariq. Yang dimaksudkan hal itu karena dia terganggu ya dengan adanya hujan untuk melakukan perjalanan yang rumahnya jauh dari masjid. Fa amma man huwa fil masjid, adapun seseorang yang sudah berada di masjid, au yusalli fi baitin jama'atan, ataupun dia sholat di rumah secara berjamaah, au yamshi ilal masjid mustatiran, atau bisa melakukan perjalanan ke masjid dengan berlindung dengan alat ya, bisyai'in, au kanal masjid fi babi darihi, ataupun masjidnya itu berada di depan rumahnya, fa innahu la yajuzu lahul jama', maka hal ini tidak boleh menjamak sholat. Ini kesimpulan siapa? Said Sabiqiyah. Tapi kalau kita lihat hadirin sekalian, rumah Rasulullah itu kan di mana? Di masjid ya kan, di Raudhah. Raudhah itu kan samping Raudhah rumah Rasulullah. Rasulullah keluar dari pintu maka sudah masuk masjid. Ya, masjid Rasulullah pada saat itu ya Raudhah yang saat ini. Ya, kata Rasulullah, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar itu adalah taman di antara taman-taman
surga. Taman itu bahasa Arabnya raudhah, sehingga tempat itu namanya raudhah. Dan raudhah itu pojok kanannya ya, kalau kita dari arah depannya itu kan mimbar Rasulullah ya. Adapun tempat mihrab sholat saat ini itu jauh ke depan lagi. Jadi posisi mimbar dari sejak zaman Rasulullah itu di belakang, agak jauh dari tempat imam ya. Ini yang ketiga ya hadirin sekalian. Yang ketiga ya. Yang keempat hadirin sekalian, ada 5 ya. Yang keempat, al-jam'u bisababil marad awil udhr. Menjamak salat karena sakit ataupun udzur yang lain. Dhahabal Imam Ahmad wal Qadhi Husain wal Khattabi wal Mutawalli min asy-Syafi'iyah ya ila jawazil jam' taqdiman wa ta'khiran bi'udhril marad. Imam Ahmad, Al-Qadhi Husain, Khattabi dan dari Mutawalli dari kalangan ulama Syafi'iyah berpandangan bahwasanya boleh menjamak salat baik jamak takdim maupun takhir dengan alasan sakit. Li'anal masyaqqa fihi asyaddu minal matar, karena kesulitan bagi orang sakit itu lebih dibandingkan hujan. Qala An-Nawawi wa huwa qawiyyun fid dalil. Imam Nawawi mengatakan alasan bolehnya menjamak salat bagi orang sakit ini dalilnya kuat. Wa fil mughni wal maradul mubih lil jam' huwa ma yalhaquhu bihi bi ta'diyati kulli salatin fi waqtiha masyaqqatun wa dha'fun. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan, Al-Mughni ini ada kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah ya. Beliau menyebutkan sakit yang membolehkan seseorang untuk menjamak sholat itu adalah sakit yang memang dia rasakan ya di setiap waktu sholat dan membuat dia itu susah ya, susah dan lemah untuk melakukan sholat sesuai pada waktunya. Ya, hadirin sekalian, seorang yang sholat mungkin ada ya sholat kalau di beberapa riwayat itu ada orang yang punya penyakit wasir, tahu ya wasir ya, atau kemudian ada juga yang sakit dia itu beser itu suka kencing, netes yang kadang mungkin tidak bisa ditahan atau bahkan tidak disadari. Maka ketika waktu suci dia itu menjamak sholatnya, begitu ya. Ini diantara wa tawassa' al-Hanabilah fa ajazul jum'ah taqdiman wa ta'khiran li ashabil 'adab wa lil kha'if fa ajazuhu lil murdi allati yashqa 'alaiha ghusl thawb bi waqti kulli shalat wa lil mustahadha wa liman bihi salasul bait. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ataupun ulama-ulama Hambali ini mereka lebih banyak lagi memberikan kelonggaran dalam hal menjamak sholat bagi orang yang sakit. Beliau mengatakan ya, ulama-ulama Hanabilah ini termasuk orang yang dalam kondisi ketakutan ya, takutan ini mungkin kalau dia tinggal rumahnya ke masjid takut mungkin kondisi tidak aman sama sekali ya. Kemudian termasuk bahkan dibolehkan bagi wanita yang sedang menyusui, karena susahnya ataupun sulitnya harus mencuci pakaian dia ya ketika dalam keadaan mencucinya dan seterusnya, dalam keadaan menyusui. Bahkan juga bagi orang yang terkena istihadhah, bukan haid ya, istihadhah ini darah keluar dari pangkal rahim wanita dan dia bukan haid, darah yang senantiasa keluar. Nah, dalam kondisi seperti ini kan sholat itu tetap wajib. Nah, maka dia boleh menjamak sholat. Dan juga termasuk yang tadi saya sampaikan, orang yang terkena sulusul baul, yang suka keluar kencing ya, beser ya Pak Imam namanya, beser. Walil ajiz anit taharah, dan orang yang tidak mampu ya ataupun tidak bisa melakukan bersuci dengan normal ya, mungkin bersucinya dengan tayamum dan seterusnya. Waliman khafa ala nafsi aw malihi aw irdihi waliman khafa dararan yalhaquhu fi ma'isyatin bitarkil jama'. Begitu juga orang-orang yang dalam keadaan ketakutan baik terhadap dirinya, hartanya ataupun kehormatannya, sehingga dia bisa meninggalkan sholat berjamaah bersama-sama pada waktunya dan kemudian menggantinya dengan menjamak sholat. Qala Ibnu Taimiyah wa awsa'ul madzahib fil jam' madzhab Ahmad.
Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya madhab yang paling leluasa ya, paling longgar memberikan bahasan tentang menjamak sholat, uzur-uzur menjamak sholat ini adalah madhab Imam Ahmad. Fa innahu jawazal jama' idza kana syughlun. Bahkan seseorang boleh menjamak sholat ketika sibuk bekerja. Kama rawiyan Nasa'i dzalika marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan statusnya hadisnya marfu', ya, sampai terangkat kepada atau sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yajusul jam'u aidan lit-tabbakh wal khabbas. Bahkan beliau mengatakan mazhab Imam Ahmad ya, boleh menjamak sholat bagi siapa? Bagi pekerja seperti pembuat roti, pembuat tukang masak, wa nahwuhuma man mimman yakhsha fasadu malihi. Orang-orang yang khawatir jika melakukan sholat di waktunya ini rusak pekerjaannya, ya. Baik, kemudian yang terakhir hadirin sekalian, al-jam'u lil hajah, menjamak sholat karena ada satu hajat, bukan hajatan ya, meskipun hajatan juga bagian dari hajat ya, dan hajatan ini berasal dari bahasa Arab, artinya kebutuhan, hajat. Qala Nawawi fi syarh Muslim, Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Syarah Muslim ya. Kita tahu hadirin sekalian, kitab-kitab hadis yang ada 6 ini, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan selebihnya ada kitab Sunan ya. Nah, Sahih Bukhari ini disyarah diantaranya oleh Ibnu Hajar, namanya Syarah Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kemudian Imam Nawawi ini juga punya syarah hadis Sahih Muslim yang disebut dengan syarah Muslim ya, syarah Imam Nawawi. Beliau mengatakan dhahaba jama'atun min a'immah ila jawazil jama' fil hadar lil hajah liman yattakhiduhu 'adatan. Para ulama berpandangan atau menjelaskan bahwasanya bolehnya seseorang menjamak sholat di saat dia dalam keadaan hadar, mukim ya, tidak bepergian, karena satu kebutuhan. Ya. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin wa Asyub min ashabi Malik wa hakaul Khattabi anil Qaffal wasyasi al-kabir fi ashabi Syafi'i. Riwayat ini banyak disampaikan oleh para ulama, di antaranya kalangan ulama Imam Syafi'i. Wa Nabi Ishaq al-Maruzi wa an jama'atin min ashabil hadits ikhtarahu Ibnu al-Munzir wa yu'ayyiduhu zahir qaul Ibnu Abbas. Dan pendapat ini dikuatkan oleh zahir qaul Ibnu Abbas, yaitu ungkapan Ibnu Abbas secara lahiriah, ya, di mana hadis Ibnu Abbas ini menyebutkan, bunyi hadisnya begini hadirin sekalian, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Ibnu Abbas itu pernah menyebutkan satu hadis yang bunyinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar, menjamak sholat isya maghrib dan isya, bukan karena alasan takut, bukan karena hujan, tidak ada alasan. Hadirin sekalian, padahal dalam keadaan hadar, mukim di Madinah ya. Maka ketika para sahabat mendengar itu, seolah-olah secara tersirat itu kayak mengingkari Ibnu Abbas. Ini betul nggak? Maksudnya Rasulullah menjamak sholat tanpa alasan. Ya. Maka qila li Ibnu Abbas, maka dikatakan kepada Ibnu Abbas, madza arada bidzalik? Terus apa yang dimaksud dengan hal itu? Menjamak sholat tanpa ada alasan. Qala arada alla yuharrija ummatahu. Beliau mengatakan hal itu dilakukan adalah dengan maksud untuk tidak menyusahkan umatnya. Oleh karena itu para ulama memahami hadis ini, dicari ilahnya. Ilah itu alasan yang melatar belakangi tentang hukum ini ya, hukum menjamak sholat tanpa ada alasan, yaitu karena ada satu kebutuhan ya. Kalau misalnya ya, kalau saya melihat misalnya seseorang pulang dari kantor kemudian
padat ataupun macet dan seterusnya ya. Kemudian atau misalnya seorang punya pekerjaan hajatan ya, hajatan, kemudian waktu hajatan ini misalnya kondangan ya, walimahan, resepsi, dia pakai pakaian yang nggak bisa rukuk dan sujud itu ya misalnya ya. Kemudian dia menjamak sholatnya ya. Ini mungkin bagian-bagian yang di situ ada keringanan, tetapi hadirin sekalian, ini bukan menjadi sebuah kebiasaan. Disebutkan Rasulullah pernah melakukan hal itu, bukan setiap hari melakukan jamak sholat tanpa ada alasan ya. Nanti berdasarkan hadis ini ya maksudnya dijadikan pembiasaan begitu ya, ataupun pembenaran menjamak sholat tanpa alasan, karena Rasulullah pun di sini disebutkan pernah melakukan hal itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kondisi ya, keadaan ataupun sebab kapan seseorang boleh menjamak sholat. Yang pertama ketika berada di Arafah dan Musdalifah, yang kedua dalam keadaan musafir, yang ketiga karena ada hujan ya, yang keempat karena sakit ataupun udzur yang lain, yang kelima karena ada satu hajat ya ataupun kebutuhan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga mengingatkan kita kembali, sekalipun materi ini barangkali sudah cukup familiar bagi kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.